Kalau komunitas dilarang, sekarang peran dari organisasi apa? Yo, cek, pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Kali ini ku hanya ingin kenalkan pada kalian 4 tokoh pencak silat negeri ini. Para pendiri sebuah organisasi yang para pendekarnya telah tersebar hingga pelosok negeri. Takkan pernah mati walau telah disusupi oknum pemecah belah keutuhan NKRI. Karena sumpah mereka yang tulus dari hati nurani di bawah kitab suci. Dulur-dulur, selamat malam. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas tentang kejadian yang di sini cukup ramai dan cukup hangat sekali dibahas di kalangan dulur-dulur kita komunitas PSAT. Nah, jadi buat dulur-dulurku yang di sini mungkin tergabung dalam komunitas PSAT, ini mungkin lagi dilema ya kita sebutnya, karena yang dimana di beberapa cabang PSAT ini sudah diberlakukan pelarangan adanya komunitas dalam organisasi. Malam ini semua komunitas saya bubarkan. Jadi bisa dibilang dulur-dulur kita yang tergabung dalam komunitas yang mengatasnamakan PSAT ini dilarang untuk melakukan sebuah pergerakan maupun kegiatan. Dan di sini memang tidak ada maksud apa-apa, hanya sekedar mengingatkan kepada dulur-dulurku yang mungkin sudah lama tidak membaca buku ADART maupun tidak ingat akan aturan-aturan organisasi kita. Di sini juga ada larangan mendirikan komunitas di dalam organisasi yang kita cintai ini. Oke dulur-dulurku, tidak perlu panjang lebar lagi ya. Jadi kita bahas yang pertama ya. SHTRAT tidak memiliki komunitas apapun. Jadi apapun yang mengatasnamakan PSAT dan di sini dia sifatnya mau membentuk paguyuban atau membentuk perkumpulan komunitas, PSAT tidak pernah mengakui keberadaannya. Dan yang kedua, anggota SHTRAT yang membentuk atau menjadi anggota atau mengikuti komunitas dilarang menggunakan nama, logo, lambang, bendera, baju sakral, atribut, dan simbol-simbol yang menjadi identitas SHTRAT dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, merugikan orang lain, dan kegiatan lain yang dapat merusak nama organisasi. Nah, ini mungkin sedikit nafas lega buat kita semua ya, dan buat dulur-dulurku yang mungkin tergabung dalam komunitas. Jadi, yang disebutkan di sini adalah kegiatan yang bersifat melanggar hukum atau sifatnya di sini merugikan nama organisasi. Dengan dia menggunakan nama komunitas, walaupun di situ dia tidak menggunakan pure lambang PSAT, tapi dia mengatasnamakan anggota PSAT, para pengurus maupun organisasi tidak akan pernah mengakui keberadaannya. Tapi dari sini juga kita bisa simpulkan, apabila di situ ada komunitas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti bakti sosial dan sebagainya, itu mungkin ada sedikit kelonggaran dari para pengurus tentang keberadaan komunitas ini. Karena saya sendiri pernah ya dulur-dulur silaturahmi di suatu cabang PSAT, dan ada salah satu komunitas yang di sini dia ikut menyumbang pembangunan padepokan cabang PSAT di kotanya tersebut. Dan akhirnya berkat jasa para anggota-anggota dari komunitas ini, para pengurus pun juga tidak melarang mereka untuk melakukan kegiatan di padepokan tersebut. Bahkan apabila mereka butuh bantuan atau mereka butuh support dari PSAT cabang tersebut, mereka siap mensupport dari kegiatan komunitas tersebut. Namun berkaitan dengan yang pertama tadi, SHTRAT tidak memiliki komunitas apapun. Jadi apapun kegiatannya, sekalipun itu positif, organisasi tidak akan pernah mengakui keberadaannya. Jadi ini kembalinya ke kebijakan cabang masing-masing ya. Karena yang terjadi sekarang pun juga tidak semua cabang di seluruh Indonesia melakukan larangan yang sama ya kan, atau aturan yang sama. Tapi tidak tahu ke depannya dulur-dulur. Oke, kita lanjut ya dulur-dulur. Ini yang nomor 3. Semua kegiatan anggota komunitas menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, berkaitan dengan aturan yang nomor 3 ini dulur-dulur, saya pernah berdebat ya dengan salah satu admin dari komunitas.
Apabila ada anggota yang di sini seperti mengalami kecelakaan, ya kan, atau mengalami kesulitan dari segi perekonomian, banyak sekali dulur-dulur komunitas yang sigap, ya kan, secara cepat mereka tanggap untuk menolong dulurnya tersebut. Namun di sini yang memancing saya untuk berdebat dengan admin ini, ya kan, beliau mengatakan kalau komunitas dilarang, sekarang peran dari organisasi apa? Ketika melihat salah satu anggota dari PSHT kan, atau warga PSHT yang mengalami kesusahan, buktinya organisasi tidak segera merespon cepat. Justru komunitas-komunitas yang berasal dari arus bawah ini yang melakukan tindakan cepat untuk menolong dulur-dulurnya. Nah, di sini saya sanggah dulur-dulur. Saya kurang setuju dengan pendapat dari admin komunitas ini. Sekarang apabila kita kembalikan kepada anggota yang bersangkutan, apakah anggota tersebut anggota aktif atau anggota yang sudah lama vakum? Nah, ini perlu digarisbawahi. Karena apa? Apabila dia anggota aktif, tidak mungkin organisasi akan menutup mata. Tapi apabila dia anggota yang vakum, organisasi tidak bisa disalahkan apabila organisasi tidak melakukan tindakan apapun atau pertolongan apapun kepada anggota yang bersangkutan. Kita ambil contoh dalam kehidupan bermasyarakat dulu. Pada suatu kelompok, ya kan. Di sini kita sering berkumpul bersama. Namun apabila ada salah satu anggota yang di sini sering berkumpul bersama dengan kita, namun anggota ini tiba-tiba pada suatu momen tidak ada, pasti akan menjadi pertanyaan, loh, si A ini di mana ya? Loh, si B ini di mana ya? Pasti akan ditanyakan, dan di situ akan diusut dan akhirnya ketemu bahwa oh ternyata dia lagi sakit, oh ternyata dia lagi ada halangan. Itulah yang akan dilakukan organisasi apabila dia adalah warga aktif. Tidak mungkin organisasi akan menutup mata, pasti organisasi pun akan menolong dan itu resmi. Jadi menurut saya pendapat dari salah satu admin komunitas ini bukanlah barometer yang tepat untuk kita jadikan alasan mengapa kita harus mengutamakan komunitas daripada organisasi. Dan yang kedua, berkaitan dengan aturan yang ketiga ini, semua kegiatan anggota komunitas menjadi tanggung jawab pribadi. Apabila ada anggota yang di situ melakukan tindakan kriminal, apakah dari admin komunitas ini berani bertanggung jawab penuh atas apa yang menimpa saudaranya atau anggota dari komunitasnya ini? Saya rasa tidak, karena terbukti banyak komunitas yang melakukan pelanggaran hukum atau oknumnya lebih tepat ya dulur-dulur. Lalu mereka akhirnya dijebloskan ke penjara. Di sini untuk admin maupun anggotanya hanya mampu untuk sebatas mensupport, ya kan, mendukung, memberikan dukungan agar anggotanya ini mampu atau tabah menjalani hari-harinya di tahanan. Tidak mungkin mampu melepaskan anggotanya ini dari jeratan hukum. Jadi apabila disimpulkan dari 3 aturan yang kita baca tadi dulur-dulur, tidak ada sesuatu hal yang memberatkan kita atau memaksa kita untuk memperjuangkan atau mempertahankan komunitas yang mengatasnamakan PSHT ini. Karena adanya komunitas itu ya karena adanya PSHT. Namun adanya PSHT bukan karena adanya komunitas. Dan yang perlu kita sadari bersama dulur-dulur, kita disatukan dengan lambang yang sama, bukan dengan komunitas yang sama. Apa ruginya atau apa sulitnya jika kita hanya menggunakan lambang SHTRATI saja? Apa lambang kita ini kurang sangar dulur-dulur? Apa lambang kita ini kurang seni? Lambang yang penuh dengan makna, lambang yang penuh dengan arti, dan lambang yang kita perjuangkan sejak siswa hingga menjadi warga. Alangkah baiknya sampai kapanpun kita tetap bangga menggunakan lambang SHTRATI. Bukan berarti para pengurus ini melarang kita semua untuk berkreasi. Hanya saja apabila kreativitas kita ini sudah melebihi batas, inilah peran saudara yang sesungguhnya. Saling mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam aturan organisasi. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video ANF yang selanjutnya. Salam bersaudara. Yo, check out. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya nan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Kali ini ku hanya ingin kenalkan pada kalian 4 tokoh pencak silat negeri ini. Para pendiri sebuah organisasi yang para pendekarnya telah tersebar hingga pelosok negeri. Takkan pernah mati walau telah disusupi oknum pemecah belah keutuhan NKRI. Karena sumpah mereka yang tulus dari hati nurani di bawah kitab suci.